Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Tokopedia UTS Praktikum Pemrograman Web kelas JM Karyawan dengan saya sendiri ada Muhammad Rasus Akbar NIM 3321911026 dengan dua rekan saya Dinda dan Mutiara Sonia. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil pembuatan website Tokopedia. Nah, ini adalah tampilan awal dari website Tokopedia-nya. Di tampilan ini langsung dihadapkan dengan beberapa penawaran dari berbagai macam barang. Kemudian website ini terdiri dari kategori, ada fashion wanita dan pria yang bisa dibuka. Ini untuk halaman fashion wanita. Kemudian ini untuk halaman fashion prianya. Selanjutnya halaman yang bisa diakses adalah untuk masuk dan daftar. Nah, dimana kalau kita klik tombol masuk tadi langsung antarkan ke halaman login. Nah, namun jika belum memiliki username atau password, bisa melakukan pendaftaran akun dulu. Nah, di sini langsung diberikan alternatif untuk bisa langsung masuk ke bagian halaman registrasi. Nah, di sini untuk melakukan registrasi dengan 3 kolom ini memasukkan username dan password, kemudian konfirmasi password. Nah, namun jika sudah ada akunnya pun di sini sudah diberikan alternatif untuk bisa langsung masuk gitu. Nah, di sini kita pertama-tama registrasi terlebih dahulu. Nah, kita bisa masukkan di sini misalnya dengan nama saya sendiri Adam ya. Kemudian passwordnya 1234566. Nah, untuk konfirmasi password bisa juga langsung dengan password yang sama yang dimasukkan sebelumnya, 1234566. Nah, kemudian daftar ini akan langsung tersimpan di database melalui localhost php-admin. Nah, kemudian jika berhasil ditambahkan dan masuk ke database, maka akan muncul pop-up seperti ini yang memberitahukan akun baru berhasil ditambahkan. Nah, kemudian langsung diarahkan ke bagian login. Namun kembali ke bagian halaman registrasi, jika di sini username sudah digunakan, ini juga akan memberikan informasi bahwasanya username yang didaftarkan sudah ada gitu. Saya masukkan password dengan yang sama. Kemudian klik daftar. Nah, karena tadi sudah ada username yang didaftarkan, kemudian didaftarkan kembali. Nah, ini tidak bisa digunakan username-nya karena sudah ada yang terdaftar dengan username yang sama. Jadi akan muncul pesan error berupa pop-up seperti ini yang menyatakan username sudah terdaftar. Nah, ini ketika kita klik OK, maka akan kembali lagi ke halaman registrasi. Nah, kita diminta untuk memasukkan kembali username yang lain yang tidak sama yang dengan sebelumnya. Misalnya saya masukkan dengan tambahan Dinda gitu ya. Kemudian masukkan password. Passwordnya mungkin 123 saja. Kemudian konfirmasi passwordnya juga sama. Nah, namun apa yang terjadi jika passwordnya ini tidak sama? Nah, kita masukkan sebaliknya passwordnya 321. Kemudian klik daftar. Nah, maka akan muncul pesan error bahwasanya konfirmasi password itu tidak sesuai. Nah, ini karena pada kolom form yang konfirmasi password tidak sama dengan form yang di password gitu. Jadi akan muncul pesan error seperti ini, yang kemudian kalau kita klik OK ini akan kembali lagi ke halaman registrasi. Untuk proses enkripsi yang dilakukan di bagian password ini tidak menggunakan MD5, melainkan menggunakan password hash. Password hash itu untuk PHP 5 yang sekarang yang lebih mudah atau yang umum digunakan. Alasan penggunaannya itu karena MD5 itu sendiri, jika kalau kita sudah tahu hasil enkripsinya kemudian dikopikan di website MD5, maka password itu akan bisa
buka begitu saja. Nah, jadi sebagai alternatifnya kami menggunakan password hash. Ini kami daftarkan Dinda, kemudian passwordnya 123, konfirmasi password 123. Oke, akun berhasil didaftarkan. Kemudian masuk ke bagian login. Di sini langsung setelah melakukan pendaftaran akun, registrasi gitu ya, diarahkan ke halaman login langsung. Tadi saya akunnya Adam, passwordnya 123456, masuk. Nah, berhasil login. Jika akun yang dimasukkan username dan passwordnya benar, maka akan berhasil login. Nah, di sini akan langsung diarahkan ke website setelah login. Nah, di sini tadinya kan ada masuk kemudian daftar, sekarang jadinya halo, selamat berbelanja gitu. Di sini juga sama, masih ada bagian halaman kategori fashion wanita dan pria, dan tampilan di ujungnya tetap sama. Nah, kemudian kita logout kembali. Jika ketika akan melakukan logout itu akan ada pesan konfirmasi. Pesan konfirmasi apakah Anda ingin melakukan logout, apakah Anda ingin logout gitu ya. Nah, jika diklik OK, maka akan kembali ke halaman paling pertama, yaitu home-nya. Nah, ini untuk proses logout itu akan diinformasikan bahwasanya Anda berhasil logout. Kita kembali ke halaman masuk, halaman login. Apa yang terjadi jika passwordnya salah? Tadi kan passwordnya 123456. Kemudian kalau dimasukkan 123 saja coba ya. Apa yang akan muncul? Maka akan muncul pesan error bahwasanya password atau username salah. Nah, ini menandakan bahwasanya username atau password yang dimasukkan tidak sesuai gitu ya. Maka akan muncul pesan error seperti ini. Jika diklik OK, ini akan terlempar kembali ke bagian halaman login. Kita masukkan lagi dengan uji coba yang username Dinda ya. Username-nya Dinda, kemudian passwordnya 123. Oke, login berhasil. Ini kurang lebih masih sama yang seperti tadi proses loginnya. Nah, untuk logoutnya ini kita menggunakan session, di mana sessionnya ini kita destroy kemudian unset. Jadi ketika mengklik logout akan dikonfirmasi akan melakukan logout atau tidak. Kemudian ini didirect ke logout. Kemudian di logout itu kami tinggalkan pesan seperti ini bahwasanya untuk informasi bahwasanya berhasil login, dan ini juga sebagai pertanda bahwasanya sesinya telah habis. Nah, pembuktiannya sebagai sesinya bisa diakses atau enggak itu karena ketika harus login dulu. Kalau nggak login ya nggak bisa ngakses bagian setelah login. Jadi di sini saya taruh di sini. Nah, jika berusaha mengakses langsung akan dapat peringatan bahwasanya silakan login terlebih dahulu. Nah, ini akan terlempar langsung ke bagian halaman login. Nah, jadi harus login dahulu. Kita masukin. Nah, login berhasil. Nah, karena tadi disuruh login dulu. Nah, untuk mengakhiri sessionnya terdapat di dalam logout ini. Nah, di dalam logout ini ada session unset dan destroy. Kemudian pengosongan variabelnya. Nah, apakah Anda ingin logout, kemudian muncul pesan berhasil logout. Gitu. Kurang lebih itu yang bisa kami presentasikan dari website e-commerce dari UTS Praktikum Pemrograman Web. Dari saya sendiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.